Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, what's up guys, welcome back my YouTube channel Edo Gagan. Sahabatku semua, udah lama banget ya saya nggak buat video spesial di tempat saya budidaya ikan cupang. Udah lama banget dan saya masih fokus waktu itu grabback ya. Saya liput tempat budidaya ikan cupang demi informasi agar mereka juga gampang berjualan. Dan saya juga sudah membuat challenge kemarin beberapa orang yang saya promosiin di YouTube saya. Walaupun view-nya nggak banyak, tapi setidaknya mudah-mudahan itu dapat membantu dia. Yang pertama sih, orang mengenal dulu, jangan laku dulu yang kita pikirkan. Yang penting orang mengenal dulu bahwa kita adalah pedagang ikan cupang. Nanti suatu saat beberapa orang tersebut akan datang ketika dia membutuhkan. Cie. Sahabatku semua, hari ini spesial saya akan liput farm saya. Ya, tapi bukan keseluruhan farm. Di sini saya akan bahas hasil crossbreed saya yang sudah masuk di atas F4 ya, filial 4. Nah, jadi di sini saya dulu menggunakan sistem crossbreed di awalnya. Sambil kita sortir ikan cupang yang tuh dipindahin, saya akan bahas tentang crossbreed sampai manfaat dan kerugiannya. Mudah-mudahan di video ini akan semoga teman-teman mendapatkan pencerahan bagi teman-teman yang belum tahu. Kalau teman-teman yang sudah tahu mungkin bisa ditambahkan, mungkin ada beberapa yang kurang saya sampaikan. Yuk langsung aja kita ke videonya. Let's go. Nah, sahabatku semua, ini hasil dari crossbreed saya ya. Sebelum saya kasih lihat contohnya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu. Teman-teman masih ingat nggak? Waktu itu saya mengawinkan ikan cupang berjenis ini tuh ya, over galaksi burik-burik gitu ya, tapi berkutil, bawa gold ya. Dan saya mengawinkan dengan yang jenis seperti ini teman-teman. Tuh ya, ini bapaknya, yang tadi ibunya. Ternyata ikan cupang berkutil menghasilkan anak tidak berkutil. Nah, sebenarnya ini semua orang juga tahu, tapi ada beberapa yang nggak tahu. Ini buktinya bahwa anakannya tidak akan berkutil. Kutil itu datang karena apa? Karena air yang jorok. Ya seperti itulah. Pokoknya kalau ikan berkapur memang harus penanganannya airnya bersih. Nah, ini adalah anakannya. Ini anakannya masih muda banget. Usianya itu 1,5 bulan. Tapi di sini udah bawa emas di bagian siripnya. Dan kombinasi ada hijau, ada warna merah, orange-nya juga ada. Tapi ini belum jadi ya. Nanti dia bakal bermutasi lagi ketika dia berusia 1,5 bulan ke atas ya. Nah, ini anakannya, ini barusan saya panen. Tapi ada yang berbeda juga. Tapi rata-rata dia membawa siripnya ini ada kayak abstrak kecil di bagian bawahnya teman-teman. Ya, kenapa? Karena beberapa indukan saya ini dia tuh ya, tuh ada yang gold-goldnya itu serpian-serpian gitu di bagian siripnya, dan itu akan nular nanti ke anak-anakannya. Karena ini genetiknya ini sudah masuk ke F4, bahkan udah lewat ya, udah sering saya crossbreed. Dan ini saya pertahankan banget untuk genetiknya teman-teman ya. Tuh. Nah, yang unik dari genetik ini, dia tidak bawa warna basegel ya. Jadi waktu babynya itu baru lahir burayak warnanya putih. Tuh, kelihatan ya. Dan ketika dia berusia 1 bulan ke atas, dia tetap warna putih. Tapi tidak semuanya, ada juga nanti yang basegelannya. Paling basegelannya itu nggak sampai 10 ekor. Mungkin teman-teman yang pernah beli di saya bakal lihat hasil yang seperti ini. Biasanya dewasanya nanti menghasilkan seperti apa, Bang? Biasanya genetik yang saya cetak sendiri ini, ada nanti dia yang over galaksi, ada juga nanti yang warna itu kapur seperti badan blue rim ya. Nanti ada yang lace goldnya. Seperti itu. Ada juga yang seperti ini. Yang penting dia bawa gold semua. Tuh. Ya. Tuh, cakep banget. Ya, ini baru mau ganti air, makanya ini baru selesai sifon, nanti saya isi. Nah, inilah manfaat dari crossbreed teman-teman ya. Crossbreed itu ada 2 tahap ya. Ada crossbreed dengan line yang sama, tapi dengan indukan yang berbeda. Maaf, salah. Bingung juga nyampainya gimana ya. Crossbreed yang pertama itu dengan jenis yang sama. Nah, itu lebih tepat ya. Jenis yang sama tapi indukan berbeda. Tapi ada juga crossbreed itu dilakukan dengan jenis yang berbeda, tentunya dengan indukan yang berbeda. Nah, tujuannya apa? Melakukan crossbreed dengan jenis yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan serian-serian terbaru yang serian tersebut belum dimiliki oleh orang lain. Mungkin orang di luar sana juga sudah punya, tapi itu akan membuat ya kebanggaan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita cetak itu dengan resep kita sendiri ya. Nah,
Kalau crossbreed dengan jenis yang sama, tentunya akan mendapatkan hasil yang sama. Yang perbedaannya adalah untuk memperbaiki tulangan si ikan. Biasanya kalau inbreed kebanyakan, itu akan mempengaruhi bentuk fisik si ikan sendiri. Biasanya ada yang nyendok, ada yang bengkok, ada yang siripnya cacat. Biasanya pasti ada seperti itu, walaupun nggak semuanya, beberapa ekor aja. Tapi untuk meminimalisir tingkat kecacatan pada si ikan, makanya dilakukan crossbreed dengan beda induk tapi dengan jenis yang sama. Bisa dengan sepupunya sendiri, bisa dengan bapaknya sendiri, atau itu backcross ya, atau bisa dengan lain yang bukan ada darah dia tapi di orang lain. Contohnya saya punya multi, saya beli multi di tempat orang lain, itu juga bisa. Itu juga crossbreed dengan jenis yang sama dan hasilnya tetap jenis tersebut asal genetiknya udah kuat. Nah, yang saya lakukan sebelumnya itu saya mengawinkan dengan crossbreed dengan jenis yang berbeda. Jadi saya mendapatkan beberapa anakan ya tentunya pasti unik-unik banget, dan itu yang saya pertahankan gennya. Mana yang terbaik itu saya perbanyak. Kalau teman-teman pengen lihat prosesnya, ada di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa belajar bareng ya dengan saya. Di situ ada cara mengawinkannya, hasil panennya, jualannya sampai saat ini. Jadi ini bukan hanya omongan saja, tapi ini memang sudah saya persiapkan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman bisa melihat hasil nyata, bukan hanya hasil perkataan saya pribadi gitu. Nah, di sini saya baru selesai panen nih teman-teman. Tuh. Ya, ini belum mutasi ya. Nanti kalau mutasi nanti bentuk fisiknya berbeda lagi. Ya, itu udah mulai bawa goldnya ya. Dan di sini kita akan coba panen beberapa ekor. Tadi udah banyak saya angkat. Nah, ini ada tuh. Tuh kelihatannya? Tuh. Kita coba angkat. Aduh, susah banget. Karena tadi udah diobok-obok, jadi sisanya ini agak liar. Dan totalnya juga nggak banyak yang tersisa karena tadi udah banyak diangkat. Ya, ini sisa-sisa yang susah ditangkap. Bang, kok nggak dipisah aja bang, kok dicampur gini bang? Iya, sayang aja buang-buang tempat karena totalnya kan sedikit. Lagian kalau jenis serian koi Cooper dengan yang saya punya genetik saya ini berbeda warna anakannya, jadi gampang kita bedain. Ini anak koi Cooper, ini anak gen saya pribadi. Nah nih, teman-teman baru saya angkat ya. Tuh. Jadi bentuk anakannya kayak gini lah kurang lebih. Tuh ada serat-serat goldnya ya di bagian bawahnya. Nah, tapi aduh jatuh. Ya pokoknya gitu deh. Ya nanti saya bakal ambil ya. Karena ini belum selesai. Nah, ikan cupang ini kenapa saya letak di sini? Karena saya mau mindahin nih teman-teman. Ya. Takutnya keburu ada yang sobek. Tapi di sini kita belum bisa lihat ya mana yang jantan, mana yang betina, belum terlalu terlihat. Tapi di sini udah kelihatan banget nih. Siripnya udah cantik-cantik ya. Tinggal tunggu mutasi aja, mutasi ajib nih kan nih. Tuh. Setidaknya hasil crossbreed itu teman-teman, apalagi kita sudah memperkuat gennya, itu akan menjadi produk kita yang enak. Sampai kapanpun, ya kalau orang belum punya, nanti penjualannya juga enak. Karena apa? Karena ya kita sendiri yang punya. Gitu. Cuma proses ini lama banget, butuh kesabaran. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Terkadang kita udah dapat genetik yang menurut kita ini bagus nih. Hasil kawinannya, wah pasti besok saya kawinin hasilnya kayak gini semua. Enggak. Palingan yang seperti itu hanya 1-2 ekor. Dan sisanya kita kawinin lagi. Kita kawinin lagi. Dengan proses dia kawin dengan bapaknya. Proses inbreed juga ada. Sampai kita mendapatkan anakan yang sama semua. Baru bisa dipasarkan. Tapi kalau anakan yang masih berbeda-beda, jangan dipasarin dulu. Nanti orang-orang kecewa. Kalau mau dipasarin jantannya aja. Jangan perper. Biasanya kalau perper, kalau dikawinkan berbeda anaknya, itu bakal buat orang kecewa. Tuh naik semua, kena air baru, kaget dia. Tuh enak ya anakannya. Oke langsung aja deh. Saya coba angkat ikan ini satu persatu. Saya masuk di sini karena saya sudah siapin nih teman-teman. Untuk perawatan ikan ini spesial banget. Menggunakan wadah yang ukurannya itu besar banget ya. Bukan besar banget, cukup gede lah untuk anakan segini. Nanti dia bisa cepat lebih besar lagi. Siripnya juga lebih buka. Dan ini saya belum tahu nih jantan betina. Nanti kalau udah dapat jantannya baru enak. Yuk sambil kita lihat proses pemindahannya. Nah sahabatku semua, kita akan angkat ya satu persatu. Waduh, mudah-mudahan ikan cupang ini lekas gede dan ajib ya. Tuh kita angkat yang gold dulu nih. Nih, ini goldnya kelihatan banget ya. Tuh. Kita akan masukin satu wadah satu ikan ya.
Satu wadah satu ikan. Agar apa? Agar dia cepat gede dan siripnya terjaga. Tuh. Kurang lebih seperti inilah. Tadi udah lihat ya dari sisi samping, dari sisi atas. Nah, jadi kalau saya sistemnya kayak gini, 1,5 bulan udah mulai kelihatan sirip. Kalau saya benar-benar pengen ikan cupang ini cepat gede dan wadahnya tersedia, waktu juga ada, biasanya saya melakukan proses seperti ini. Biasanya proses seperti ini dilakukan untuk mempercepat segalanya. Tuh, kecil-kecil udah pohai kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, ini saya bakal pindah semuanya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Karena apa? Karena ilmu itu sebenarnya masih banyak di dalam dunia ikan cupang ini. Jadi kalau diuraikan sedikit-sedikit itu tidak akan cukup waktunya, ya. Atau diuraikan secara detail apalagi bahkan tidak cukup. Ini belum sepenuhnya ya yang kita dapatkan. Tapi kalau teman-teman ada ilmu lain silahkan tambahkan di bawah ya. Kalau ada kesalahan yang saya sampaikan ya mohon maaf karena ini hanya batas pengalaman, bukan ilmu yang saya comot dari A, B, C, D, tapi ini memang pengalaman saya pribadi selama saya melakukan proses pengawinan ikan cupang. Kalau teman-teman sudah punya genetik seperti ini, alhamdulillah bagus banget ya, karena itu genetik Anda sendiri. Ya, kalau mengenai harga jual dan yang lainnya itu relatif. Ya, pandai-pandailah Anda berdagang ikan cupang, berjualan ikan cupang. Karena rumus penjualan ikan cupang itu sebenarnya udah dijabarkan oleh Mas Mirza. Saya sering juga tuh lihat konten-kontennya di Instagramnya, teman-teman juga bisa beli bukunya juga. Ya karena di situ ilmunya banyak banget. Jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Terkadang yang kita belum miliki itu lebih memuaskan daripada yang kita miliki. Ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Thank you for watching. See you guys. Salam cupang Indonesia.